Otoritas Ukraina mengklaim bahwa pasukannya telah menyerang barak pejuang Ceknya Ramzan Kadyrov di Mariupol. Otoritas Mariupol dalam pengasingan mengatakan bahwa pasukan Kiev menyerang pabrik besi dan baja Illich. Yang terluka dievakuasi dari pabrik dan dibawa diam-diam menuju Donetsk. Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh semua 20 drone Rusia dan 2 rudal Kaliber pada 13 Juli. Rusia juga menggunakan 1 rudal balistik Iskander-M untuk menyerang Ukraina, menurut Angkatan Udara. Rusia dilaporkan melakukan serangan udara dari kota Rusia Kursk dan Primorsko-Akhtarsk serta Crimea. Rusia mengklaim bahwa pasukannya memotong jalur pasokan Ukraina di kota Statove di wilayah Luhansk. Rusia mengatakan bahwa hasil KTT NATO menunjukkan, NATO akhirnya kembali ke skema perang dingin. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa kolektivitas Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak siap untuk menghadapi pembentukan dunia multipolar, dan berniat untuk mempertahankan hegemoninya dengan segala cara yang tersedia, termasuk cara militer. Rusia juga mengatakan, upaya NATO untuk menutupi aspirasi dan tindakan agresif dengan piagam PBB tidak berdasarkan pemeriksaan yang teliti. Moskow akan menganalisis hasil KTT dan menanggapi secara tepat waktu dengan menggunakan segala cara dan metode yang mereka miliki. Kementerian juga berjanji, Rusia akan terus memperkuat sistem militer dan pertahanannya. Ini terjadi setelah Kepala NATO Jens Stoltenberg mengatakan, dengan semakin banyak dukungan yang diberikan Barat kepada Kiev maka semakin banyak wilayah yang dapat mereka rebut kembali. Sementara itu, Rusia berencana untuk memamerkan peralatan NATO yang dihancurkan di luar kedutaan negara Barat, kata seorang pejabat Duma. Joe Biden telah mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menyediakan rudal ATACMS jarak jauh ke Ukraina. Ketika ditanya tentang ATACMS, Zelensky mengatakan dia telah berdiskusi dengan Biden, tetapi belum ada keputusan. Biden mengatakan kepada Bloomberg News bahwa Ukraina sudah memiliki sistem senjata serupa, mengacu pada rudal Scalp yang dijanjikan Prancis. NATO menuduh Cina menantang keamanan kepentingan blok tersebut, dan menentang ekspansi aliansi militer ke wilayah Asia Pasifik. Dalam pernyataan tegas, NATO mengatakan Cina menantang kepentingan keamanan, dan nilai-nilainya dengan ambisi dan kebijakan koersifnya. Cina menggunakan berbagai alat politik, ekonomi, dan militer untuk memproyeksikan kekuatan. Pernyataan NATO lebih lanjut menuduh Beijing tetap tidak jelas tentang strategi, niat, dan pembangunan militernya. Dalam pernyataan resmi tersebut, NATO mengatakan Cina menggunakan pengaruh ekonominya untuk menciptakan ketergantungan strategis dan meningkatkan pengaruhnya. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengecam balik NATO dengan mengatakan bahwa Cina dengan tegas menentang dan menolak tuduhan blok tersebut. Beijing mengatakan bahwa pernyataan NATO mengabaikan fakta mendasar yang mendistorsi posisi dan kebijakan Cina, dan dengan sengaja mendiskreditkan Cina. Kami mendesak NATO untuk segera berhenti mendistorsi dan mencoreng Cina dan mengarang kebohongan. Tinggalkan konsep kuno tentang mentalitas perang dingin dan permainan zero sum, yaitu suatu situasi di mana keuntungan yang dimenangkan oleh salah satu pihak atas kekalahan pihak lain. Tinggalkan kepercayaan buta pada kekuatan militer untuk mengejar keamanan mutlak, dan tinggalkan perilaku berbahaya mengganggu Eropa dan Asia Pasifik. Misi Tiongkok juga mengatakan bahwa Tiongkok dengan tegas menentang pergerakan NATO ke arah timur, ke kawasan Asia Pasifik. Cina juga memperingatkan bahwa setiap tindakan yang mengancam hak Beijing akan ditanggapi dengan tegas. Kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah Cina membalas, menyebut NATO sebagai tantangan besar bagi perdamaian dan stabilitas global. Kehadiran 4 pemimpin Asia Pasifik di Vilnius, menunjukkan bahwa Ukraina bukanlah satu-satunya isu keamanan utama dalam agenda NATO. Kontingen Asia Pasifik pada pembicaraan NATO, terdiri dari para pemimpin Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Keempat negara telah menyatakan pandangan, bahwa apa yang terjadi di Ukraina jangan terjadi di Pasifik. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, bermaksud mengingatkan aliansi militer untuk memperhatikan risiko Asia Timur. Sedangkan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencari kerjasama keamanan internasional yang lebih dalam di tengah meningkatnya ancaman Korea Utara dan ketegangan Cina dengan Taiwan. Walaupun pernyataan Stoltenberg merujuk pada Taiwan, NATO tidak menyebutkan secara langsung negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan, pentingnya Stoltenberg untuk sekali lagi secara jelas mengungkapkan keprihatinannya terhadap keamanan di Selat Taiwan. Taipei mencatat tingginya jumlah pesawat militer Cina di langit sekitar pulau setelah pernyataan NATO dikeluarkan.